akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, Dokuritsu Jundi Chosakai, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumahichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangse Yoslo, Jepang, dan Seroso, Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chongsang-in, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangse, Seroso, beserta anggota duduk di tempat sidang yang telah disediakan. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah datang di tempat ini. Saya selaku ketua pemimpin sidang ini. Di samping saya ada wakil dari Jepang dan di samping saya wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan membesarkan negara yang kita buat bersama. Untuk itu kita buka sidang pertama dengan agenda merumuskan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara sekalian dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun gagasan yang saya usulkan yaitu 1. Peri kemanusiaan, 2. Peri kebangsaan, 3. Peri ketahanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula ini yang memegang teguh toleransi dalam beragama yang mencerminkan sikap ketuhanan. Dan juga kerakyatan kita ini merupakan kerakyatan yang suka kebersamaan sehingga mencerminkan sikap kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Terima kasih. Mohon dipertimbangkan. Selanjutnya silakan ada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun gagasan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasar kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya berusul untuk diberi nama sebagai Pancadharma. Namun, nama Pancadharma di sini kurang tepat karena dharma artinya kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah diberi saran dan petunjuk oleh teman kita seorang ahli bahasa, akhirnya saya memberi nama kelima dasar negara itu Pancasila. Di atas kelima dasar negara itulah kita mendirikan sebuah negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan bilangan 5 itu, saya bisa peras hingga menjadi 3, disebut Trisila: sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan.
Dan jika saya poros lagi hingga menjadi satu, maka dinamakan sebagai sosio-nasionalisme. Apakah saudara-saudara setuju dengan rumusan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Pancasila bisa diterima? Baiklah, para hadirin anggota sidang, untuk menyampaikan pendapat tentang usulan Pancasila yang disampaikan Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang dinyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, para anggota sepakat untuk mempersetujui nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya merasa usulan Pak Soekarno ada benarnya. Ada beberapa hal yang disampaikan Wakil Jepang. Silakan, Mr. Ichi Bangse. Ohayou gozaimasu, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota. Saya hanya ingin menyampaikan saya setuju dengan hasil rumusan tersebut dan selanjutnya akan dilakukan dan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja dapat saya katakan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ichi Bangse yang telah mewakili dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Mu, Yamin, Soekarno, dan Soekarno. Dan nama dasar negara sudah disetujui, yaitu Pancasila. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 sebagai ketua dipilih oleh Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Mohatta, Mr. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Mohyamin, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan Abi Kusno Joko Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Pesannya yaitu hal-hal menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat sehingga tidak ada yang saling dirugikan.